Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Rahmat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa hari ini, hari Jumat, termasuk bahagian dari hari-hari yang ada dalam bulan Dzulhijjah. Menurut kalender kita, yakni kalender yang sudah tercetak di Indonesia ini adalah bahwa hari ini yaitu hari yang ketujuh bulan Dzulhijjah. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di bulan ini ada satu ibadah, yang satu ibadah itu adalah merupakan ibadah yang sangat penting karena memang merupakan salah satu rukun Islam, yaitu ibadah haji. Yang haji ini bila kita telaah dari hadis-hadis sahih maupun firman Allah bahwa haji memang rukun Islam yang wajib. Nah, wajib sama dengan fardu. Berikutnya, di samping fardu juga di bulan ini ada beberapa ibadah yang ibadah itu sunat. Nah, ibadah ini ada bentuknya, yaitu ibadah yang harus dilaksanakan oleh badan, yaitu ibadah shaum, yakni puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, bila kita lihat kalender bahwa karena sekarang ini hari yang ketujuh, yang menurut yang saya lihat yaitu tanggal 1 bulan Dzulhijjah di kalender, yaitu diawali dari hari Sabtu kemarin. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang adalah tanggal 7. Nah, setelah tanggal 7 ini besok itu tanggal 8. Nah, kalau kita telaah dari beberapa ajaran Nabi bahwa di hari yang ke-8 ini dianjurkan untuk saum, yakni puasa yang disebut dengan puasa tarwiyah. Nah, cara niatnya dengan bahasa kita ya, mungkin kalau dengan bahasa Arab agak sedikit lupa ya, atau susah mengingat. Nah, dengan bahasa kita, saya berniat besok puasa hari tarwiyah, sunat karena Allah, sudah cukup. Nah, berikutnya di hari Ahad besok ini adalah hari Arafah. Nah, saya tidak tahu dalam artian apakah pelaksanaan ibadah haji yang saat ini hari Arafahnya itu nanti di hari Sabtu untuk di Arab ataupun hari Ahad
ya saya sendiri belum melihat televisi lah. Tapi kalau kita lihat di kalender bahwa hari Ahad besok ini adalah hari Arafah. Karenanya Sabtu kita sunat puasa hari Tarwiyah, Ahad kita sunat puasa hari Arafah. Yang niatnya gampang. Bahasa kita, saya berniat puasa sunat hari Arafah karena Allah sudah beres. Berikutnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yaitu hari Senin. Ya, hari Senin ini yaitu hari nahar, atau ya kalau kita melaksanakan ibadah haji di hari Senin ini adalah ada satu amalan, yakni tawaf ifadah yang dilaksanakan di hari nahar tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengenai ibadah wajib yakni haji ini, di samping ada hadis-hadis, sebuah ayat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Buat Allah, milik Allah atas manusia. Ya. Lillah 'alan nas, milik Allah wajib atas manusia. Hajjul bait, mengunjungi bait. Nah, mengunjungi bait ini, haji ini kalau kita telaah dari sejarah, itu sudah diawali sejak zaman Nabi Adam dulu. Nah, misalnya kita baca-baca sejarah bahwa termasuk pembunuhan Qabil dan Habil itu ya diketahui oleh ayahnya ketika beliau masih di tanah haram, ya diketahui secara kasaf. Kemudian ketika beliau pulang ke Palestina menjumpai anaknya Qabil, lalu Qabil ditanya, adikmu kau apakan? Qabil gak menjawab. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jadi haji atau berkunjung ke Baitullah ini memang diwajibkan sejak dulu sekali, yakni semasa Nabi Adam. Nah, haji ini buat siapa? Haji ini kewajiban atas siapa? Man istata'a ilaihi sabila, terhadap orang yang istata'a, punya kemampuan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, kemampuan ini mampu fisiknya, mampu mentalnya, mampu biayanya. Nah, kalau kita untuk di Indonesia yang rutenya ini, gilirannya ini sangat panjang. Ya, panjang ini diantaranya adalah termasuk dijual oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kuota haji itu dijual dari reguler menjadi haji plus. Ya, ini yang saya sendiri termasuk agak sedikit miris ya melihatnya oknum-oknum yang ada di Kementerian Agama yang seperti itu. Sehingga penantiannya sangat lama. Bahkan info di tahun lalu, kalau seandainya kita daftar di hari ini, maka 31 tahun lagi baru dapat panggilan. Kalau nggak ada perubahan. Kalau Anda kata ada perubahan, dalam artian bertambah kuota misalnya, mungkin dipercepat. Nah, karenanya bila kita memang meneliti tentang istato'ah, kemampuan, mampu ke sana. Nah, kita bisa mengukur diri, apakah saya mampu atau tidak. Umur saya saat ini berapa? Bila kita memang punya tekad yang betul-betul kuat, sebelum ada banyak beban. Nah, beban ini macam-macam. Ya, kalau kita sudah berumah tangga, pertama anak. Ya, setelah ada anak, butuh rumah. Setelah butuh banyak sekali kebutuhan. Nah, jika kita memang ingin melaksanakan kewajiban haji, maka dari muda saat ini kita sudah bisa berhitung. Sebelum saya dipanggil, alangkah baiknya saya daftar. Kalau sudah daftar, berarti kita sudah berjalan. Meskipun mungkin barangkali nggak sampai-sampai karena panjangnya antrian. Nah, jadi mumpung kita misalnya umur sekarang 40 misalnya, ada simpanan bentuknya mobil, jual. Insya Allah nanti diganti oleh Allah. Jual itu mobil.
Ya emangnya kita ke kuburan naik mobil, paling-paling digotong sama kerendah oleh tetangga. Nah karenanya ya kita berusaha tekad. Ya Allah, saya saat ini punya kendaraan saya berbentuk mobil. Oke, mobil ini ya Allah saya jual demi menempuh, demi melaksanakan apa yang telah Kau wajibkan. Dan ya Allah, nanti setelah ini ganti. Insya Allah akan banyak 1000 jalan yang diberikan oleh Allah kalau kita tekad. Nah kalau nggak tekad ya sudahlah. Ya paling-paling nanti mobil tambah, ladang bertambah, rumah bagus, habis itu meninggal. Yang ribut anak-anaknya. Ya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita mengalami berbagai macam masalah di kemudian hari, nah yang kita betul mampu, jangan pura-pura nggak mampu. Deposit di bank ada 30 juta misalnya. Ya. Lalu nunggu panggilan. Padahal kalau kita baca tiap hari ini di Ali Imran ayat 97 selalu dipanggil. Nah, yang kita nggak daftar berarti memang budeki. Ya, bahasa kita budeki, pura-pura tuli. Padahal kita sudah mampu. Nah, oleh karenanya ya kita berusaha untuk tidak budeki, bahasa Jawa budeki atau pura-pura tuli. Ya, pura-pura tuli ini karena panduan kita nggak pernah kita baca. Nah, gitu. Padahal ini memang betul-betul panduan yang harus kita pedomani. Nanti ketika kubur ditanya, ma imamukah? Apa panutanmu? Lah, kalau hari-hari yang kita setel misalnya YouTube, al YouTubu imami. YouTube imam saya atau al Facebooku imami. Facebook imam saya. Kenapa? Gak pernah menyentuh Al-Quran. Nah, jadi sebelum memang pertanyaan itu kita alami di kubur nanti, nah imam ini kita bacalah sedikit demi sedikit. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi ya kesimpulannya ada bahwa di bulan ini ada ibadah wajib dan ada ibadah sunat yang dua-duanya itu adalah penting karena memang siklusnya cuma setahun sekali. Misalnya kita puasa Arafah, puasa Tarwiyah, nggak ada puasa Tarwiyah ini selain besok, kecuali tahun depan. Gitu juga Arafah, nggak ada puasa Arafah ini selain hari Ahad besok, selain tahun depan lagi dan tahun depan lagi. Oleh karenanya itu termasuk ibadah penting. Karenanya apabila kita kebetulan di bulan Ramadan punya hutang ini adakah disengaja atau tidak? Besok bisa sambil puasa Tarwiyah kita cicil hutang tersebut. Itu juga puasa Arafah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi di bulan ini paling yang bisa kita laksanakan yaitu puasa Arafah, puasa Tarwiyah, dan bagi yang memang setelah menyelengin untuk kurban ya kurban. Yang haji ya buat saudara-saudara kita yang sudah berada di tanah suci di hari ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian yang sudah kita dengarkan bersama bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.